Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tak akan pernah kembali ketika kamu minta dikasihani. Segera lakukan ini, semakin cepat dia kembali kepadamu. Ya, banyak orang melakukan teknik minta dikasihani, minta belas kasih dari orang yang dia cintai agar kembali kepadanya. Tetapi tidak ada orang yang kembali karena kasihan. Ya, ketika orang posting di media sosial, gara-gara perpisahan dia sakit, sampai opnam dengan harapan orang yang dia cintai akan tersentuh hatinya. Ternyata tidak. Ya, apa kemudian ketika Anda sakit begitu ya, sampai harus diopnam di rumah sakit, mantan kemudian akan datang dengan membawa buket bunga, parsel buah, kemudian menyatakan bahwa dia sedih juga, menyesal, dan ingin bersama Anda, merawat Anda, dan seterusnya. Jawabannya tidak. Tidak pernah ada orang yang tersentuh untuk kembali karena kasihan kepada orang yang dicintai. Melihat orang yang pernah bersama sakit, bangkrut, tidak punya duit, ya, dan seterusnya, mereka lebih memilih untuk tidak peduli. Ya, karena itu, kalau kita terus larut di dalam kesedihan, ya, terus postingan kita isinya yang sedih-sedih, itu justru akan membuat mantan semakin menganggap kita lemah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan sekarang adalah membuat dia kembali tanpa perlu minta dia mengasihani kita, tetapi dia kembali karena dia mengasihi. Jadi mengasihi dengan mengasihani itu kan sangat berbeda. Mengasihi lahirnya karena cinta, karena ketertarikan. Kalau mengasihani lahirnya karena iba. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan saat ini? Sebelum kita bahas, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, kita tahu persis siapa mantan, ya. Kenapa dia berpaling dari kita? Karena ada yang lebih ganteng. Oke, kita masih lebih ganteng daripada pasangan barunya, jauh mungkin. Tapi orang ketiga yang hadir dalam hidup mantan saat ini lebih kaya. Kita tahu persis itu. Ya. Oleh karena itu, semua orang itu tergerak karena ketertarikannya masing-masing. Ada orang yang tidak pernah ke bioskop. Saya itu ke bioskop jarang sekali, ya. Jarang. Paling ya kalau nemani anak-anak ada film yang baru, tapi jarang sekali. Kenapa? Karena saya tidak terlalu suka nonton film di bioskop.
Kalau nonton film ya di TV atau di YouTube. Ya, kalau di bioskop males saya bareng-bareng banyak orang. Sehingga karena saya tidak tertarik, saya jarang ke sana. Bahkan mungkin kadang-kadang 1-2 tahun tidak pernah ke bioskop. Tapi ada orang yang setiap minggu mesti ke bioskop. Kenapa? Karena hobi nonton film di bioskop. Ya, orang akan tergerak mendatangi sesuatu ketika dia punya ketertarikan. Karena itu bagaimana kemudian mantan yang punya ketertarikan kepada fisik, maka dia akan berpaling karena fisik, karena tampan, karena cantik. Mantan yang matre, yang dia cari uang terus, harta benda, ya kan sekarang tidak hanya cewek matre, tapi cowok matre juga banyaknya luar biasa dan di mana-mana. Dia tahu persis kalau dia ganteng dan menarik, makanya itu dia jadikan modal untuk mencari cewek yang tertarik kepada orang yang ganteng, tapi dia cari yang kaya. Begitu ya. Nah, jadi kita tahu persis kenapa mantan berpaling, karena harta. Maka semakin cepat kita berusaha untuk bangkit, ya, cari uang sebanyak-banyaknya, bekerja sekeras-kerasnya, berdoa sehusyuk-husyuknya agar rezeki kita berlimpah ruah. Semakin cepat Anda mapan kembali, atau Anda mapan bagi yang belum pernah bekerja, maka semakin cepat pula mantan kembali kepada Anda. Kuncinya, jangan pernah meragukan kemampuan diri Anda. Aduh, mau kerja apa? Itu kan artinya kita sudah meragukan kemampuan diri kita sendiri. Dicoba dulu, ya, dan tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, iza amsaita fala tantazir sabaha wa iza asbahta fala tantaziri masa'a wa khus min sikhatika limaradika wa min hayatika limautika. Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ya, jadi manfaatkan modal yang dimiliki pada saat ini. Modal sehat, waktu luang, kuota internet yang berlimpah, ya, untuk mencari berbagai ide apa yang bisa kita lakukan, dan itu kemudian menjadi pekerjaan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Ya, semakin cepat kita berusaha mengubah nasib kita, maka semakin cepat pula mantan kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.